Halo semuanya, selamat bergabung dengan saya. Kali ini kita akan melihat ya sesuatu yang unik dari Ustadz Muhammad Ali atau lebih dikenal dengan nama populernya itu Menachem Ali ya. Nah, kenapa ini menarik? Karena ada video yang terakhir ya yang mereka bahas di Graham Mualaf, dia bersama dengan Don Ditan. Mereka membahas beberapa dokumen. Sebetulnya ini bentuk pembelaan dia lah tentang masalah penyerupaan penyaliban Yesus ya. Nah, saya menonton videonya itu dan saya tertarik untuk membahasnya. Nanti kita akan lihat sebetulnya ya ini satu sisi saya kasihan dengan Menachem Ali ini karena kenapa? Dia harus membuang logikanya. Untuk apa? Untuk membela sebetulnya kekeliruan apa yang diucapkan oleh Muhammad di dalam Al-Quran ya. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan itu terjadi penyerupaan. Memang ada beberapa nanti alasan mereka yang mereka sampaikan, nanti kita akan juga lihat ya. Dan kita akan lihat juga beberapa tafsir ya. Sekaligus juga kita akan melihat ya, mendengarkan beberapa pendapat para ahli atau setidaknya nanti kita akan dengarkan seperti apa sih tanggapan ahli perjanjian baru terhadap penyaliban Yesus ini. Apakah Yesus ini memang benar-benar disalibkan atau diserupakan gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Muhammad ya. Nah, ini sambil menunggu, jangan lupa siapkan kopi karena ini menarik ya, ini unik. Karena kenapa? Sebetulnya saya melihat begini, selain kasihan karena Menachem Ali harus membuang logikanya, yang kedua adalah sebetulnya ada dua opsi di sini. Pertama, memang Menachem Ali sengaja untuk mengelabui publik ya, bahwa memang Al-Quran mengatakan ada penyerupaan yang merupakan sebetulnya kesalahan sejarah, kira-kira gitu ya, kekeliruan Muhammad terhadap sejarah kematian Yesus, kan kira-kira gitu, atau penyaliban Yesus lah. Opsi yang kedua adalah Menachem Ali sengaja mengatakan bahwa wahyu yang diterima oleh Muhammad itu bukanlah dari Tuhan. Kenapa? Nanti kita akan lihat kenapa. Nah, ini menarik. Dan saya berharap ada Muslim yang mau menonton ini supaya nanti mereka mempertanyakan hal ini ke Menachem Ali, ya. Karena kemarin waktu saya tonton saja pun, waduh, saya berpikir Menachem Ali ini menghantam Muhammad ini. Kalau dia mengatakan demikian, berarti dia menghantam Muhammad. Oke? Nah, kita akan lihat slide yang merupakan ini video mereka dulu ya. Ini saya tampilkan videonya mereka sebentar. Nah, ini judul videonya mereka itu adalah Kisah Tragis Yesus dan Kajian Dokumen. Jadi beberapa waktu yang lalu mereka mengkaji ini ya. Mereka mengkaji ini dan saya juga menonton. Saya berharap Bapak Ibu juga menonton. Saya berpikir tidak masalah, tonton saja. Karena memang kan dengan kita menonton, kita akan tahu cara berpikir orang-orang ini. Oke? Kita akan tahu. Nah, di sini ada Elril, buset jam segini. Saya baru pulang dari lab. Saya sangat sibuk sekali. Saya jarang sekali sekarang live. Saya jarang juga muncul di live stream orang karena saya sangat sibuk. Banyak kali pekerjaan saya di lab untuk eksperimen. Jadi ini di sela-sela ini ada waktu luang. Sebetulnya di sini sudah jam 12 lewat di sini sudah sebenarnya. Tapi ya sudahlah, ini kan saya juga belum ngantuk, saya juga baru pulang ya, sudahlah. Nikmati saja, oke? Pak Elril, nikmati saja ya. Nah, salam Pak Hendra. Oke, jadi kita lanjut ya. Ini adalah video mereka yang beberapa waktu yang lalu itu tanggal 25 Maret 2022. Ya. Nah, kesimpulan dari semua diskusi itu ada di ada di screen itu ya, seperti yang kita bisa lihat itu di screen ya. Nah, jadi apa yang mau mereka katakan di sini? Ini sebetulnya mereka bilang ini keyakinan tiga agama. Ya, agama apa maksudnya ini sebetulnya ya?
yaitu agama Yahudi, kemudian Islam, dan yang terakhir itu adalah keyakinan orang Kristen. Ini sebetulnya inti dari yang mereka sampaikan. Nah, Bapak Ibu harus tahu tujuan besar dari Menachem Ali dan kroni-kroninya di Geraham Mualaf. Mereka sedang membangun narasi bahwa Yahudi dan Islam itu memiliki serumpun lah, kira-kira gitu. Itu adalah agama serumpun. Sementara kekristenan itu beda sendiri. Ini sebetulnya narasi yang mereka sedang bangun. Makanya kalau Bapak Ibu ikuti video-video mereka, ini yang selalu disampaikan. Lihatlah, kita ini Islam ini sebetulnya mirip dengan apa yang diyakini oleh orang Yahudi, hanya beberapa saja. Nah, seperti ini. Ini adalah cara-caranya mereka. Ini adalah cara-caranya mereka untuk mengelabui publik. Ya. Nah, sebetulnya argumen itu sendiri sebetulnya itu sangat lemah ya, karena Aulo SWT sendiri justru yang mengutuk-ngutuk orang Yahudi gitu ya. Tapi itu cerita lain. Kita fokus ke topik hari ini ya. Nah, dia bilang di sini bahwa berdasarkan analisa dia dari 3 dokumen itu, dari dokumen-dokumen yang dia tampilkan, ada 3 kesimpulan yang dia bisa tarik ya. Yang pertama itu adalah dia yang disalib itu bukan Al-Masih. Ya, ini adalah keyakinan orang atau keyakinan di agama Yahudi. Ini yang pertama ini katanya. Nah, memang kalau kita perhatikan memang sampai sekarang memang orang Yahudi mereka tidak yakin bahwa Yesus adalah Al-Masih. Tetapi bukan itu masalahnya. Pertanyaannya adalah apakah Yesus mati atau tidak? Yesus disalibkan atau tidak? Ya. Nah, Menachem Ali mencoba untuk menggeser pemahaman itu dengan cara dia mengatakan, pokoknya itu Al-Masih. Kita membicarakan Al-Masih gitu. Orang Kristen juga tidak pernah menolak ya, orang Kristen juga tahu bahwa orang Yahudi menolak Yesus sebagai Al-Masih. Ya, dan ini sebetulnya masalah besar yang menghantam kepalanya Muhammad, sekaligus menghantam kepalanya Aulo SWT. Kenapa? Karena kenapa? Karena orang Yahudi mereka yakin bahwa yang disalib itu bukan Al-Masih. Kenapa ini masalah? Karena Aulo SWT mengatakan bahwa orang Yahudi mereka yakin yang mereka bunuh itu adalah Al-Masih. Jadi sangat bertolak belakang, tidak seperti yang dipikirkan oleh Menachem Ali. Ini masalah besar. Ini yang dicoba dilakukan oleh Menachem Ali ini untuk mengelabui publik. Oke, nanti kita akan lihat. Nah, yang kedua nomor 2 itu adalah pandangan Islam. Dia bilang dia yang disalib itu bukan Isa Al-Masih. Oke, nah ini yang dia coba bangun. Jadi dia bilang, Yahudi dan Islam itu memiliki pandangan yang mirip, ya, berbeda sendiri dengan kekristenan, yang mana itu pandangan kekristenan yang bagian terakhir itu yang nomor 3, dia yang disalib itu adalah Isa Al-Masih. Oke. Nah, kita tidak mempermasalahkan masalah gelar di sini. Menachem Ali dan Don Ditan, ayo dong, dipakai otak itu. Ya, otak itu agak-agak dipakai sedikit, entah beberapa persen. Ya, ketika kita membicarakan tentang penyaliban Yesus, kita tidak membicarakan tentang gelarnya. Kita membicarakan tentang historitas penyaliban Yesus. Nah, orang agama Yahudi atau orang Israel sanalah kira-kira gitu, mereka tidak menolak bahwa Yesus disalib. Ya, Yesus benar-benar disalib. Mereka tidak menolak apa yang tertulis di dalam kisah sejarah. Dan bukan hanya itu, ya. Kalau misalnya karena penyaliban Yesus ini bukan hanya dicatat oleh orang-orang penulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan hanya orang Kristen saja. Ada orang-orang non-Muslim, ada orang-orang non-Kristen yang mencatat sejarah ada penyaliban. Namanya Yesus. Ya, misalnya kalau kita lihat di dalam tulisan-tulisan sejarawan non-Kristen ya, ada banyak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Nanti kalau ada waktu kita akan bisa lihat ya. Nah, artinya bahwa Yesus itu adalah sebuah sejarah. Penyaliban Yesus itu adalah penyaliban yang fakta sejarah gitu. Ya. Masalah mereka percaya Yesus sebagai Al-Masih atau bukan itu cerita lain gitu. Itu cerita lain. Tetapi ya, kalau kita perhatikan, ini akan saya bukakan. Ini adalah isi Al-Qur'an.
Oke, ini saya akan perlihatkan ke kita apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Oke, ini di dalam An-Nisa 157. Oke, Bapak Ibu bisa melihat ya. Di dalam An-Nisa 157 ini dikatakan, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Jadi perhatikan di sini bahwa dikatakan di sini justru orang Yahudi itu mereka yakin telah membunuh Al-Masih. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Menachem Ali di dalam videonya, ya, berbeda, sangat berbeda. Ini artinya bahwa Menachem Ali membuktikan bahwa Muhammad salah. Atau Menachem Ali membuktikan bahwa Aulo SWT salah total. Nggak tahu apa-apa tentang sejarah. Ya, karena dari dokumen, ya, dari dokumen yang disampaikan oleh Menachem Ali, ada banyak dokumen yang disampaikan oleh Menachem Ali di sini. Misalnya di dalam ini adalah salah satu dokumen yang ditampilkan itu di dalam Talmud Bavli ya. Nah, di sini memang tercatat tentang penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus. Memang benar bahwa orang Yahudi itu, ya, ada orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka tidak percaya bahwa itu Al-Masih, tetapi bukan itu. Itu cerita lain gitu. Itu cerita lain. Oke? Nah, jadi sekali lagi saya kasihan dengan Menachem Ali, dengan usahanya untuk membela kesalahan sejarah ini, hanya untuk sebetulnya kalau Menachem Ali atau para polemikus Muslim itu mengakui, oke, ya memang sepertinya lah Muhammad kurang tahu tentang masalah itu gitu ya. Sebenarnya kisah ini selesai gitu. Kalau mereka akui bahwa Muhammad ya mungkin keliru dengan sejarah itulah gitu ya. Selesai. Tetapi apa yang dilakukan oleh polemikus Muslim sampai saat ini, mereka mencoba untuk membenarkan klaim Al-Quran atau klaim Muhammad yang mengatakan bahwa Yesus itu mati diserupakan gitu. Yesus itu diserupakan, nggak mati gitu ya. Nah, dan bukan hanya itu, bahkan mereka bersedia untuk memutarbalikan fakta. Gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Menachem Ali ini ya. Makanya memang kalau kita tonton orang-orang ini, kita tonton siaran mereka, live stream mereka misalnya, kita harus benar-benar jeli untuk melihat sebetulnya yang mereka sampaikan ini angin lalu atau sampah semua sebetulnya yang mereka sampaikan. Nah, saya melihat bahwa apa yang mereka sampaikan itu sebetulnya sampah. Kenapa? Karena dia tidak jujur. Menachem Ali tidak jujur bahwa di dalam kitabnya, kitab Al-Quran mengatakan bahwa Aulo SWT memberitahu Muhammad bahwa orang Yahudi itu mereka yakin yang mereka bunuh itu adalah Al-Masih, Isa putra Maryam. Oke? Tidak seperti yang dikatakan oleh Menachem Ali yang ada di dalam kesimpulan mereka tadi itu, yang ini. Dia yang disalib itu bukan Al-Masih, gitu ya. Nah, jadi apa implikasi dari sini sebetulnya? Ya, sekali lagi ini Menachem Ali kasihan saya. Ya. Kalau tidak percaya, mari kita lihat tafsirnya deh. Ya, ini kalau misalnya kita lihat tafsirnya, ini coba saya buka dulu ya. Ini adalah surah An-Nisa ya, 157. Oke. Dan dikatakan di sini bla 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 ya, dan bla bla bla. Mari kita lihat tafsir kemenak. Ayat ini menerangkan, ya, ini saya perbesar. Oke, mudah-mudahan ini besar ya. Oke, mudah-mudahan ini sudah jelas. Oke. Ayat ini menerangkan bahwa di antara sebab-sebab orang Yahudi mendapat kutukan dan kemurkaan Allah ialah karena ucapan mereka. Nah, artinya apa? Bahwa ini perhatikan ini, bahkan tafsir kemenak saja pun menuliskan demikian. Artinya apa? Orang-orang Yahudi ini mengucapkan sesuatu. Apa yang mereka ucapkan? Mereka meyakini bahwa yang mereka bunuh itu Al-Masih gitu loh. Ini perhatikan ini, bahwa mereka telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Nah, ini artinya sekali lagi, ya, satu sisi saya berterima kasih kepada Menachem Ali. Kenapa? Karena dia membuktikan bahwa Al-Quran salah.
Atau setidaknya dia membuktikan bahwa Muhammad tidak tahu apa-apa. Dan lebih parahnya, Menachem Ali atau Muhammad Ali membuktikan bahwa Aulus SWT tidak tahu apa-apa. Oke? Karena di dokumennya ini, misalnya di dalam dokumennya apa yang tadi itu, di dalam Targum itu, jelas-jelas dikatakan bahwa Yesus mati. Yesus mati. Masalah mereka tidak percaya bahwa itu Al-Masih atau bukan, itu cerita lain. Gitu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Nah, memang di dalam video mereka ini, mereka mencoba untuk berargumen ya. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu berbicara tentang Isa Al-Masih, bukan berarti Yesus gitu ya. Itu yang mencoba mereka bangun lagi. Mereka mengatakan itu belum tentu Yesus yang dibicarakan di situ. Itu yang dibicarakan Al-Quran itu Isa Al-Masih. Nah, terus si Don Ditan memberikan penjelasan. Nah, kita juga tidak mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu bukan Yesus ya, karena juga ada beberapa penerjemah Muslim katanya yang menerjemahkan Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Nah, terlepaslah dari cara ngeles yang mereka itu ya kan. Ini kan cara ngeles yang apa namanya? Saking tidak ada lagi cara lain untuk ngeles, ya begitulah mereka untuk mengelesnya. Nah, terlepas dari situ, kalau mereka mengatakan bahwa Isa Al-Masih yang dibicarakan itu bukan Yesus, maka perhatikan ini. Perhatikan ini. Lihat ini misalnya ya. Kan dikatakan di sini Al-Masih. Siapa itu Isa Al-Masih? Isa putra Maryam. Kecuali mereka mengatakan bahwa ini bukan putra Maryam. Kecuali mereka tidak mengatakan kecuali mereka mau mengatakan oh ini Maryam yang berbeda lagi gitu. Kalau mereka mau mengatakan bahwa ini bukan Maria, maka jelas saya sangat setuju dengan apa yang mereka sampaikan beberapa yang selalu saya ulang-ulang bahwa memang Isa Al-Masih itu bukanlah anaknya Maria, bukanlah Yesus. Bukan. Ya, tetapi masalahnya adalah mereka tidak bisa membuktikan siapa Isa ini kalau begitu. Siapa Maryam ini kalau begitu? Karena kalau kita perhatikan lagi, ada dikasih penjelasannya Maryam ini, mungkin mereka setuju bahwa Maryam ini adalah putrinya siapa itu? Imran ya. Imran yang saudaranya Harun ya, yang satu zaman dengan Musa, kan kira-kira gitu. Kalau mereka terima seperti itu juga, makin kacau lah dunia ini. Makin kacau dunia ini. Maka apa yang mau saya sampaikan sebetulnya? Muslim, polemikus Muslim, saya berharap ada Muslim mendengarkan ini. Perhatikanlah polemikus kalian ini, perhatikanlah ustadz kalian ini, termasuk Ustadz Menachem Ali ini. Bagaimana dia begitu gampangnya mengelabui kalian. Orang Kristen mencoba untuk membukanya sejelas-jelasnya, tetapi ustadz kalian sendiri yang mencoba untuk menyembunyikan kebenaran itu dari kalian. Itu bukan salahnya orang Kristen lagi. Kita berupaya untuk menyampaikan kebenaran, tapi ustadz kalian sendiri yang menyembunyikan kebenaran itu sama kalian. Bahkan Al-Quran itu sendiri mengatakan dengan jelas-jelas. Karena kenapa? Karena mereka mencoba untuk bersilat kata di sini. Oh, itu tentang Al-Masih. Padahal kalau kita perhatikan, Al-Masih itu ada merujuk kepada person yang tidak lain adalah Isa putra Maryam. Isa putra Maryam. Kecuali kamu bisa buktikan bahwa ada Isa putra Maryam yang lain yang merujuk kepada sosok yang lain. Tetapi ketika ini kita bahas, ketika ini kita baca, ketika kita ini bicarakan kepada Muslim, mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Nah, ini yang kadang-kadang standar ganda seperti ini, ya, ini kasihan. Ya, kasihan. Ya, benar seperti yang disampaikan oleh disampaikan oleh Sion ya, bahkan seluruh ulama dan terjemahan internasional pun sebut Yesus sama dengan Isa ya. Mereka tidak bisa bohong bahwa itu bukan Yesus. Nah, sebetulnya kalau ya mereka bersilat kata di video selanjutnya ya. Dan mereka ini si Don Ditan berusaha untuk menjelaskan bahwa Isa Al-Masih itu belum tentu Yesus, macam-macam lah. Mereka mencoba untuk bersilat kata begitu ya. Nah, tetapi itu sudah terlambat. Ya. Kasihan saya. Sekali ini sebenarnya saya merasa bahwa bukan mereka yang kasihan, tapi orang-orang yang mendengarkan mereka ini kasihan saya. Kasihan sekali. Ya, mereka di depan publik
di ruang publik mereka berbohong. Ini berbohong ini. Ya, berbohong ini. Bahkan ketika dokumen itu ditunjukkan pun mereka masih juga berbohong. Dokumen itu mengatakan bahwa ada yang disalib. Tapi mereka mencoba untuk memelintir bahwa itu apa yang disalib bukan Al-Masih. Ya, itu masalah Al-Masih, masalah gelar, itu masalah lain lah. Kita berbicara tentang historitas Yesus dulu gitu loh. Sosok orangnya, personnya dulu gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang kalau mendengarkan orang ini memang harus membuang logika dulu, ya kan? Nah, terlepas dari situ ya, memang kalau kita baca misalnya tafsir-tafsir yang lain ya, tafsir-tafsir yang lain misalnya ya di sini, ini misalnya dari tafsir Ibnu Katsir, ini banyak muslim ini, ulama-ulama muslim ini ngarang-ngarang, bahkan dibilang di sini bahwa itu ketika peristiwa itu terjadi karena ada orang yang melaporkan kepada Raja Damsyik. Raja Damsyik? Sejak kapan? Kalau nggak percaya kalian inilah, biar saya kasih tahu nih. Sebentar. Mana ini Damsyik tadi mana ini? Ini dia. Ya, akan tetapi sekalipun demikian mereka mendustakannya, menentangnya serta berupaya untuk mengganggunya dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Hingga hal tersebut membuat Nabi Allah Isa alaihi salam tidak dapat tinggal satu negeri bersama mereka, melainkan banyak mengembara dan ibunya pun ikut mengembara bersamanya. Sejak kapan? Setahu saya memang Yesus pernah ke Mesir, tetapi kan dia kembali lagi kan setelah setelah Herodes mati kan? Dia balik lagi. Mana ada dia ke Damsyik? Aduh, terus dibilang sini, mereka masih belum puas dengan hal itu. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damsyik. Siapa yang datang kepada Raja Damsyik? Orang-orang Yahudi itu yang tidak senang sama Isa Al-Masih ini gitu. Raja Damaskus, coy. Inilah pembohongan orang ini. Ya. Ini jadi kalau kita perhatikan sebetulnya ini kan si Ibnu Katsir ini kan salah satu tafsir tertua ya. Artinya apa? Bahwa ulama-ulama dari dulu, ulama tua mereka pun udah berani berbohong kira-kira gitu. Ya, sampai sekarang mereka berbohong. Muhammad atau Menachem Ali berbohong, termasuk Don Ditan berbohong. Dan bukan orang Kristen yang mereka bohongi. Muslim itu sendiri yang mendengarkan mereka. Karena lebih banyak mendengarkan mereka Muslim. Itu faktanya. Itu fakta itu. Oke? Nah, di luar dari kelucuan-kelucuan ini, sebetulnya ini ketika Bart Ehrman diwawancarai oleh David Wood ya beberapa waktu yang lalu, ya, kita dengarkan sebetulnya. Ya, karena apa? Karena Bart Ehrman ini adalah salah satu kebanggaannya Muslim. Mereka selalu membanggakan Muslim ini, ya, banggakan sama Muslim, banggakan Bart Ehrman ini, karena Bart Ehrman ini mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, ya, Bart Ehrman itu ateis, macam-macam lah ya, macam-macam. Oke? Nah, tetapi apakah Bart Ehrman ini sendiri? Kenapa? Ya. Sekalipun Bart Ehrman seorang ateis, sekalipun Bart Ehrman tidak percaya bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan, tetapi dia ini adalah ahli perjanjian baru, dan apa yang dia percayai, ya, dari semua penelitian yang dilakukan, dari semua penelitian yang telah dilakukannya lah ya selama bertahun-tahun, dan dia sangat yakin sekali bahwa Yesus itu memang mengalami penyaliban dan mati gitu ya. Ini coba perhatikan apa yang dia sampaikan ketika David Wood bertanya ke dia masalah perihal hal ini ya. Coba kita dengarkan sama-sama. So Muslims need some sort of, it's kind of a reverse picture where they need an early Jesus who wasn't crucified, and then somehow this evolved into the story of him dying by crucifixion, and everyone else pretty much believes that you have Jesus dying by crucifixion
and then later you end up with some stories about him not dying by crucifixion, or this ending up, or this being an illusion or something like that. So would you say that as far as the evidence we actually have, you don't have this early evidence of a Jesus who didn't die? Nah, jadi perhatikan ini yang ditanyakan oleh ditanyakan oleh David Wood. Jadi mempertanyakan sebetulnya tentang apa yang terjadi di komunitas Muslim lah ya, karena dari semua bukti-bukti yang dimiliki atau yang kita punya saat ini, ya dari semua bukti-bukti itu mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan lah itu ya. Kalau Bapak Ibu nanti menonton diskusi mereka ini secara utuh ya. Mana tadi? Bentar, saya akan bagikan ini linknya biar Bapak Ibu nanti bisa ini. Nah, ini videonya ya. Nah, itu silakan nanti menonton secara utuh. Jadi intinya bahwa David mengatakan dari semua bukti-bukti ini mengatakan bahwa Yesus itu disalib dan mati. Lalu di beberapa waktu kemudian ada narasi ya, terutama dalam Islam ya, narasi Muslim mengatakan bahwa itu diserupakan gitu ya, tidak disalibkan kira-kira gitu. Lalu seperti apa reaksinya si Bart Ehrman ya? Kita bisa tahu sendiri ini Bart Ehrman sangat tidak setuju dengan notion itu, atau tidak setuju dengan yang mengatakan bahwa itu ada yang diserupakan. Nah, sekali lagi bahwa ini dengan anggapan bahwa Yesus adalah Isa Al-Masih yang dirujuk oleh di dalam Al-Qur'an, dan yang selama ini atau setidaknya Menachem Ali mereka mencoba untuk bersilat lidah mengatakan oh itu bukan Yesus, atau setidaknya untuk mencari alternatif yang lainnya. Tapi itu bukan sesuatu yang menarik lagi lah. Kalau itu terus ditolak ya kacau dunia ini. Oke, mari kita dengarkan. Actually you don't have this early evidence of a Jesus who didn't die. No. Look, the only evidence. So early Christians had different views about Jesus' crucifixion. The only evidence we have of somebody not believing in his crucifixion is a 2nd century gospel that we no longer have, but the church father Irenaeus mentions it by a Gnostic Christian named Basilides. Basilides claimed, seems to be where the Quran's getting it, or something like it. Basilides claims that Simon of Cyrene carried Jesus' cross to the place of crucifixion, and when they got there, Jesus pulled an identity switch. He made Simon of Cyrene look like him, Jesus, and Jesus himself took on the appearance of Simon of Cyrene, so the Romans crucified the one they thought was Jesus, even though it was Simon of Cyrene, and Jesus stood by laughing. He thought he pulled it. Presumably Simon didn't think it was so funny because he's getting crucified because Jesus has pulled this. That's in this gospel. We don't have the gospel. It was the gospel of Basilides. Some people used it. So that, other than that, everybody agreed that Jesus got crucified. They had different understandings of what it meant. But so this is not like something that it was like a widespread belief in early Christianity that he didn't get crucified. Oke, jadi Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu udah dapat clue-nya ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Bart Ehrman ini, bahwa ya ada banyak hal yang saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bart Ehrman ya di hal-hal yang lain. Tetapi khusus untuk penyaliban ini, saya pikir kita mempercayainya karena dia ahli di situ dan dia mengatakan bahwa pada awal-awal kekristenan abad pertama atau pada abad-abad awal lah kira-kira gitu ya, tidak ada permasalahan tentang apakah Yesus itu disalibkan atau tidak. Ya, satu-satunya yang menolak bahwa Yesus itu disalibkan itu adalah itu muncul di dalam Injil Gnostik. Ya, di dalam Injil Gnostik yang muncul di abad kedua, gitu ya. Dan Injil itu yang banyak disebut dengan yang ditulis oleh Basilides. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah membahasnya. Bapak Ibu nanti silakan mengecek video sebelumnya, itu saya pernah membahas tentang Basilides ini ya. Nah,
di dalam ceritanya Basilides ini, ya, di dalam Injil Gnostiknya Basilides ini, Yesus diceritakan di situ bahwa pada saat penyaliban, ya, ada semacam magic lah kira-kira gitu ya. Jadi terjadi pertukaran, ya. Jadi yang disalibkan itu adalah Simon Kirene, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kisah di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, itu diceritakan bahwa Yesus itu ada narasi lah bahwa ada seseorang yang membantu Yesus ketika memikul salib, ya, yaitu Simon Kirene. Nah, di dalam Injil Basilides ini yang muncul setelah abad kedua, ya, di abad kedua lah kira-kira gitu, dikatakan bahwa Yesus itu dipertukarkan dengan Simon Kirene gitu, ya, dan orang-orang Roma menyalibkan yang mereka kira itu adalah Yesus, padahal yang mereka salibkan itu adalah Simon Kirene. Dan dari jauh Yesus melihat itu, Yesus ketawa-ketawa gara-gara hal itu. Itu adalah kisah yang ada di dalam Injil Gnostik itu, gitu. Nah, dan itu dikatakan oleh Bart Ehrman, dia katakan bahwa kemungkinan atau dia mengatakan bahwa sepertinya Al-Quran mendapatkan sumber-sumbernya itu dari Injil Gnostik itu, Injil dari Basilides ini, dan itulah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita baca di dalam Anisa tadi, ya, ini dikatakan bahwa padahal mereka tidak membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya, mereka tidak membunuhnya. Apalagi? Orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan, gitu, ya. Nah, tentang yang dibunuh itu, mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang bunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Nah, ini yang disampaikan oleh siapa namanya? Bart Ehrman tadi, ya, bahwa, ya, sepertinya memang Muhammad mendapatkan sumber-sumbernya ini dari Injil Gnostik ini, dari Injil Basilides itu, yang mengatakan bahwa ada penyerupaan, gitu, ya. Nah, jadi sekali lagi, Muslim, polemikus Muslim, ya, Muslim yang mendengarkan video ini, ya, perhatikan ini baik-baik. Sekali lagi saya tekankan di sini bahwa kita orang Kristen berusaha semampu kita untuk membantu kalian untuk mengenal kebenaran. Ya, setidaknya dari kebenaran sejarah inilah. Ya, ini saja sebetulnya membuktikan. Pertama, ada dua hal yang bisa dibuktikan di sini. Pertama, bahwa ustadz kalian berbohong. Yang kedua, Muhammad juga tidak tahu apa-apa. Kalau Muhammad salah sampai salah karena Muhammad adalah seorang nabi yang kalian percaya dan apa yang dia katakan itu adalah wahyu dari Tuhan, maka ini tidak mungkin salah harusnya. Tetapi kenyataannya adalah salah. Ini saja sebetulnya adalah cukup untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan Muhammad itu perlu dipertanyakan, perlu diragukan. Perlu kalian pertanyakan. Kok bisa yang disampaikan oleh Muhammad itu yang diklaim dari Allah SWT itu sebagai sesuatu kebenaran, tetapi pada kenyataannya itu secara historis salah. Nah, ini yang saya pikir Muslim, ayo dong, berpikir dengan tenang, renungkan fakta ini. Saya berharap Bapak Ibu, ya, terutama Muslim, pikirkan ini, ya. Sekali lagi, dua poin ini yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil, yang bisa kita cermati dari apa yang disampaikan oleh Menachem Ali bersama dengan gengnya di Graham Mu'alaf, ya. Pertama, mereka berani berbohong di depan publik hanya untuk mengelabui Muslim, mencoba untuk menutupi kebenaran hanya karena saya kurang tahu apa yang mereka takutkan sebetulnya. Kenapa mereka tidak mau menyampaikan kebenaran dengan sejelas-jelasnya? Kasihan muslim di luar sana. Kasihan saya. Oke? Nah, yang kedua adalah bahwa, ya, kemungkinan yang lain adalah memang Menachem Ali ini memang sengaja menghancurkan Islam dari dalam. Itu juga, bisa juga, ya, bisa juga begitu. Kenapa? Karena dengan dia melakukan hal seperti ini dan kemudian kita bongkar,
Apalah yang akan dipikirkan oleh muslim di luar sana tentang mereka-mereka ini? Ustadz ini aja berbohong. Ustadz yang mereka anggap ini sangat berpengaruh pun berbohong. Ini. Tapi itu terserah kalian lah. Kalau kalian masih terus mempercayai manajemen Ali, terserah kalian. Tetapi kita bisa melihat di sini bagaimana dia memelintir informasi-informasi, bahkan setelah informasi itu pun dia tampilkan. Begitu lihainya untuk mencoba untuk mengelabui publik. Tapi no, ya, kamu tertangkap basah, manajemen Ali, oke? Muhammad Ali, kamu tertangkap basah. Kamu tidak boleh semena-mena seperti itu lagi. Ya, ada banyak orang memantau Anda. Oke? Di sini, wah, ini sudah tengah malam pun masih ada juga ya yang mau mendengarkan ini ya. Mungkin penasaran juga ya. Ini ada, saya perhatikan nggak ada Muslim ya di sini ya. Ini dari dibilang yang disampaikan oleh, disampaikan oleh Sion ya. Sion, Matius 27:37, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Ya begitulah. Tapi ya bagi Muslim kan mereka nggak percaya. Suka-suka mereka lah. Oke, promosi dulu ya. Saya promo dulu. Mari bergabung bersama keluarga Iman Rasuli. Ya, menggunakan link yang ada di Love ya. Gunakan link yang sudah dibagikan. Banyak materi pengajaran Kristen di imanrasuli.com. Silakan bergabung, itu gratis ya. Bapak Ibu kalau ada waktu, di waktu luang, mungkin waktu istirahat sambil makan siang, silakan dengarkan. Ada di sana ada pengajaran dari Pak Deking Gadas, dari Pak Gracia Pelo, dari Pak Jimmy Jeffrey ya. Dan kita juga nanti berencana untuk mengundang orang-orang lain yang mau bergabung dengan kita untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran yang sehat. Nah, bagi kamu yang Kristen, Ortodoks, Katolik, Karismatik, Protestan, Calvinis, silakan bergabung ya, karena kita di sana hanya membicarakan hal-hal yang utama atau doktrin yang utama. Oke? Nah, yang kemudian Bapak Ibu, kalau sudah bergabung di link itu, Bapak Ibu juga boleh bergabung dengan kita untuk ngobrol-ngobrol di Sersan ya, di Zoom ya. Jadi silakan gunakan di sana untuk diskusi, saling mendoakan, saling tanya jawab, saling bertanya tentang firman Tuhan. Ya, silakan nikmati fasilitas yang ada di sana. Oke? Nah, terus ini yang dikatakan di Waraka SWT. Waraka SWT. Kemarin saya baru bahas ini, karena ada ustaz yang mengatakan bahwa itu si Waraka itu dukun ya. Dan kemudian Muhammad, ya istrinya Muhammad, si Khadijah. Ya, Khadijah membawa Muhammad kepada Waraka, kepada dukun, karena dia ketakutan setelah ketemu sama Jibril ya. Jadi ketika Jibril mau menemui Muhammad lari-lari katanya. Itu kata ustaz mereka. Itu bukan kata kita, itu bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan saja. Oke? Nah, terus ya ini yang bilang Waraka ya, Muhammad hijab pun cuma bisa nyengir ketika Bot Naiman mengatakan Yesus. Ya, awalnya mungkin si Muhammad hijab itu ya, dia berharap sebetulnya untuk mendapatkan sesuatu, bisa mereka twist apa yang disampaikan oleh Bot Naiman. Tapi rupanya pada waktu itu banyak kali lah dia kena kedebuk ya kan, kiri kanan kedebuk dari Bot Eman. Waduh, sampai pun dia ketawanya pun ketawa kesakitan ya kan. Ya itulah, namanya juga hanya mencari sensasi. Ya itu yang terjadi kan. Oke, memang ada dalam cerita Muslim tapi masih belum bisa dibuktikan keberadaannya di abad ke-7. Ini ada video yang terbaru dari manajemen Ali ya. Dan ini juga yang saya sangat dukung. Ini salah satu hal yang saya dukung dari manajemen Ali. Ini saya kasih nampak ya. Ya, waktu yang lalu itu dia membahas karena dia tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Munim Siri ya. Karena di dalam di dalam bukunya Munim Siri mengatakan bahwa
apa yang dikritisi Al-Quran terhadap Trinitas kekristenan itu adalah sebetulnya kritik terhadap bidat Kristen, gitu. Dia nggak setuju dengan hal itu. Oke? Oke, saya akan tunjukkan videonya lah. Waktu saya mendengarkan dia juga. Ini dia. Sebentar. Oke. Tidak asing Oke, nah ini di videonya mereka ini. pemahaman Ini judulnya itu kritik Quran terhadap Trinitas Kristen. Jadi sebetulnya dia ini membahas atau menolak apa yang disampaikan oleh Profesor Munim Siri, gitu ya. Karena di dalam bukunya Munim Siri itu mengatakan demikian, ya. Nah, kenapa Nah, ini yang saya bilang, ayo dong kalian bahas tentang Al-Quran. Itu yang selalu kita dorong selama ini. Daripada kalian sibuk membahas kekristenan, sibuk membahas Ulangan 18:18, sibuk membahas Yesaya, sibuk membahas Yeremia, sampai-sampai di luar sana ada yang bilang Yezemia lah, entah apa lah, pokoknya entah apa. Ada yang bilang Yeremia dibilang Yezemia, entah apa lah, kan. Ngarang-ngarang apa yang dilakukan oleh Kainama, suka-suka pelintir ayat Alkitab lah. Nah, jangan, kembali ke jalan yang benar. Ini jalan yang benar, ini yang dilakukan oleh Menachem Ali ini, ya. Jadi sepertinya ada konflik internal mereka, gitu ya. Bukan, maksudnya konflik bukan konflik fisik, ya. Konflik pemahaman, ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa Munim Siri mengatakan, atau pandangan Munim Siri bahwa ayat Al-Quran itu mengkritisi Trinitas kekristenan itu, tetapi bukan Kristen utama, bukan Kristen arus utama, bukan yang ortodoksi, bukan yang Kristen ortodoks, gitu ya. Tetapi bidat-bidat Kristen. Nah, Menachem Ali dia tidak terima itu. Makanya di dalam video ini ngamuk-ngamuk dia, coy. Saya pun waktu menontonnya kan ketawa-ketawa saya. Nah, di dalam video itu, cobalah kalian tonton. Ini saya kasih linknya, ya. Ini menarik. Pemaparan dia. Dia sangat tidak setuju. Memang Bapak Ibu kalau menonton itu ya harus mengedepankan mengedepankan logika, karena memang ada istilah-istilah yang mereka gunakan tidak enak juga didengar, ya. Karena dia menyebut kan ada di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Muhammad itu ada di dalam salah satu ayat Al-Quran yang diterima Muhammad itu, Trinitas kekristenan itu adalah Bapa, Maria ibunya, dan Yesus Kristus, ya, sebagai anak, gitu ya. Jadi mereka menyebut itu adalah sebagai Trinitas keluarga berencana, gitu ya. Nah, ini adalah Trinitas yang ada di dalam Al-Quran, gitu ya. Yang sebetulnya, ya, itu makanya Munim Siri sebetulnya mencoba untuk menjembatani dialog antar agama. Itu kalau saya pikir, ya, karena saya berpikir Munim Siri ini sepertinya dia seorang revolusioner, ya, atau mungkin saja dia juga seorang liberal, ya. Beberapa waktu yang lalu kan dia juga mengungkap tentang beberapa surah yang hilang, ya, yang mana ada beberapa orang yang mencoba untuk mencari tahu kemana keberadaan surah itu. Tapi itu cerita lain. Tetapi di dalam video mereka ini, ya, Menachem Ali ngamuk-ngamuk dia, coy. Ngamuk-ngamuk dia mengatakan itu tidak boleh itu. Kalau pendapatnya Munim Siri itu diterima, maka itu artinya Kristen Ortodoks itu benar. Itu yang dia tidak terima. Itu yang dia nggak terima, gitu. Nah, tetapi Munim Siri dia berbicara tentang data, oke? Munim Siri juga sepertinya lebih percaya dengan sanad, ya, dengan ilmu sanad, atau dia sangat yakin dengan masalah sanad lah, ya. Nah, tetapi Menachem Ali mengatakan bahwa pada awal-awal, atau misalnya kalau misalnya kita lihat di dalam
tafsir Al-Jalalain ya, dan itu juga mereka bahas ya. Di dalam tafsir Al-Jalalain itu memang dikatakan bahwa Trinitas yang dikenal oleh Al-Quran itu adalah Trinitas Kristen yang dikenal oleh Al-Quran itu adalah Trinitas keluarga berencana yang mereka sampaikan itu, yaitu Bapa, Ibu, Maria ibunya, dan Yesus anaknya gitu ya. Nah, orang Kristen sebetulnya apa ya? Sebetulnya kita hanya mengkerutkan kening saja ketika Al-Quran mengkritik kita itu gitu, karena kita kekristenan tidak punya keyakinan demikian, ya. Kita tidak meyakini demikian. Dan memang ada bidat memang yang memiliki pengaruh itu ya, misalnya bidat atau golongan kolidirianism ya, kolidirian ya. Kolidirian itu mereka percaya bahwa Maria itu adalah bagian ilahi juga gitu. Nah, itu sekali lagi kalau kita runut ya, bukan hanya tentang penyaliban Yesus yang Muhammad keliru. Ya, tetapi juga masalah Trinitas Kristen pun Muhammad keliru lagi gitu. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh Menachem Ali. Dia mengatakan ini kalau diterima pendapatnya Munim Siri ini, maka itu artinya Al-Quran hanya mengkritisi bidat Kristen. Al-Quran hanya mengkritisi Kristen-Kristen yang salah. Itu artinya Kristen Ortodoks benar gitu. Nah, dia nggak terima itu. Dia nggak terima. Oke? Nah, tetapi ini yang saya bilang ini yang saya bilang tadi pertama-tama bahwa disinilah standar ganda itu berlaku. Ya. Di sini standar ganda itu berlaku yang dilakukan oleh Menachem Ali. Hanya gara-gara dia tidak setuju, ya atau setidaknya gini deh, begini yo, kalau saya tulisan saya untuk jurnal ilmiah sudah beberapa ya. Saya punya artikel ilmiah sudah dipublikasikan oleh jurnal internasional. Oke. Di dalam ketika saya menulis, saya bicarakan saya. Ketika saya menulis, saya menyampaikan sebuah pernyataan, maka itu harus didukung oleh bukti lah, minimal bukti, karena saya kan sains ya. Jadi saya harus berusaha untuk membuktikan bahwa apa atau pernyataan saya itu benar gitu. Nah, sekarang Munim Siri dia mengatakan pernyataan dia itu berdasarkan faktanya gitu, bahwa faktanya adalah ada bidat Kristen yang mempercayai bahwa bahwa ada kaum kolidirian ini percaya bahwa Maria adalah bagian dari keilahian gitu ya. Artinya ya Trinitas keluarga berencana itulah gitu. Ini artinya ya Munim Siri mengatakan sesuatu yang yang ada dasarnya gitu loh, ada dasarnya gitu. Nah, datang si Menachem Ali, dia nggak terima gitu. Dia bilang, kalau kita terima itu, maka ini yang terjadi. Nah, jadi apa itu ya? Ini yang diminta Sion ini, minta dong bro, Scott biar dibaca. Sebentar, saya carikan dulu. Ini sebetulnya di dalam video mereka ini Menachem Ali juga sudah menampilkan bukunya kok. Judul bukunya itu sebentar ya. Ini kalau nggak salah ya. Sebentar. Mana ya? Ini wah, ini kayaknya di awal-awal ya. Ini apa namanya? Ini yang mereka kritisi itu ya. Kritik Al-Quran berbeda dengan keyakinan mainstream orang-orang Kristen. Nah, ya kan? Kritik Al-Quran bersifat polemis dan kritik semacam itu cenderung distortif dan melebih-lebihkan. Al-Quran punya konsep trinitasnya sendiri. Penamaan Al-Quran tentang suatu kelompok belum tentu tepat sebagaimana adanya. Nah, ini adalah sebetulnya argumen dari Munim Siri ya.
Nah, ini yang mereka bantah, mereka tidak setuju dengan apa yang disampaikan itu. Nah, ini ya pernyataan-pernyataan Munim. Ya, itu yang mereka. Aduh, tetapi ya inilah ya. Biar kita menikmati saja ya, kita menikmati saja apa yang mereka lakukan ini. Ya, karena ini masalah di internalnya mereka, gitu ya. Ini masalah di internalnya mereka. Ini pernyataan Munim Siri. Perlu dicatat, kemungkinan kritik Al-Quran terhadap Trinitas terkait sekte yang dianggap sesat itu ternyata tidak hanya diajukan sarjana barat seperti Parinder. Sebelumnya ulama muslim terkemuka asal Suriah, Jamal al-Adin al-Qasimi, mengakui kemungkinan itu. Qasimi yang dikenal sebagai juru bicara kaum Salafi awal, ini menulis tafsir terkenal Mahasin al-Tawil pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dan secara tegas mainkan kritik Al-Quran terhadap Kolidirian. Nah, ini yang saya bilang tadi, Koliridian. Ya. Jadi jelas-jelas memang, kalau kita perhatikan bahwa Muhammad ini mendapatkan sumber-sumbernya itu dari Injil-Injil yang nggak jelas gitu loh. Dari Injil Basilides lah, dari Koliridian lah. Nah, terus dibilang ya, kata Qasimi kemungkinan ini tidak bisa dinafikan karena di Jazirah Arab memang terdapat sekte yang disebut Maryamiyun atau pengikut Maryam gitu. Jadi di Arabia sana memang di zaman itu ada orang-orang yang menuhankan Maria lah, kira-kira gitu. Oke? Nah, jadi pengakuan Qasimi ini cukup signifikan bagi perbincangan lintas agama, sebab dia mengakui Al-Quran tidak mengkritisi doktrin Trinitas yang dipahami secara kebanyakan kaum Kristiani. Yang dikritik adalah ajaran Trinitas yang menyimpang, yang menganggap Maryam sebagai oknum Trinitas. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Ya, mereka tidak terima pernyataan si Qasimi ini, gitu ya. Atau setidaknya pernyataan yang disampaikan oleh Munim Siri ini ya. Menachem Ali sendiri pun sepertinya belum mendapatkan bukunya ya, tapi saya juga belum mendapatkan bukunya. Saya juga berusaha untuk mencari bukunya. Mana sih? Setahu saya mereka tampilin bukunya Munim Siri itu deh. Memang itu bukunya terbatas katanya gitu ya. Terbatas. Kayaknya nggak terbuka untuk umum atau gimana, nggak tahu juga saya. Nah, coba nanti dicari Google namanya Munim Siri aja deh. Nah, setahu saya kemarin, atau mereka sudah edit videonya atau gimana ini, setahu saya bukunya itu sudah ditampilin gitu loh. Apa yang mereka bicarakan itu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa carilah, oke. Nah, jadi itu Islam revisionis ya. Oke. Nah, jadi ini semakin memperjelas bagi kita, ya. Nah, ini yang saya dorong juga muslim-muslim yang lain. Ayo dong, ya. Ayo dong. Silakan membahas sebetulnya Al-Quran itu sebetulnya ya kata sederhananya itu salah sasaran lah ya. Dan bukan hanya itu sebetulnya. Fakta bahwa Al-Quran menyebutkan Nasrani ya, itu adalah salah satu sekte Kristen juga. Ya, salah satu sekte sesat juga gitu. Ya. Faktanya bahwa Al-Quran menyebut Nasrani gitu. Nasara atau apalah kan. Nah, itu sebetulnya memberikan kita clue sebetulnya ini Muhammad salah sasaran dia. Yang kedua adalah Muhammad berpikir Nasara itu adalah pandangan Kristen ortodoks gitu. Pandangan Kristen yang umum atau pandangan Kristen yang utama gitu. Nah, di situ saja sebetulnya sudah membuktikan sebetulnya Muhammad ini dapat sumber-sumbernya entah dari mana-mana gitu ya. Dan itulah makanya si Qasim dan termasuk si Munim Siri juga mereka mencoba untuk menjelaskan itu. Mungkin orang-orang itu mencoba untuk jujur lah ya, mungkin. Mereka mencoba untuk jujur sebetulnya ini yang terjadi begini. Nah, sebetulnya ya masalah ini sebetulnya muncul
di atas abad ke-10. Kenapa? Karena ulama-ulama di atas abad ke-10 menganggap Al-Quran itu sebagai firman Tuhan gitu. Nah, padahal misalnya kalau kita lihat misalnya Ibnu Mujahid yang memilih 7 dan 3 bacaan atau qiraat itu, dia justru tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah sebuah firman yang diilhamkan. Bahkan dia tidak percaya bahwa bacaan yang dia kumpulkan itu pun dari Muhammad gitu. Atau setidaknya kalau kita jauh lagi, kalau kita balik ke belakang lagi, misalnya siapa itu Utsman misalnya. Utsman saja kalau dia yakin bahwa Al-Quran itu sebetulnya Al-Quran itu adalah firman Tuhan, tidak mungkin dia bakar lah. Nggak mungkin dia bakar itu. Tetapi faktanya bahwa Umar membakarnya itu sebetulnya bagi pandangan Umar mungkin apa-apaan ini. Ya kan? Atau mungkin dia punya tujuan politik ya. Kita nggak tahu. Oke? Nah, jadi ini dibilang jancuk ya. Ini dibilang kan clipping katanya. Kan clipping maksudnya saya kurang tahu. Apa maksudnya kan clipping? Itu bukunya Munim Siri, ada bukunya. Ya, nanti kalau saya dapat bukunya saya akan share deh. Mungkin suatu saat kita akan baca juga bersama-sama ya kan. Silakan cari sendiri, oke? Apa ini dari Pak Ben Nixon? Hanya orang dulu menganggap ajaran Al-Quran sebagai keset kaki, mending buat kisah lain aja deh. Apapun ceritanya, ada miliaran orang percaya pada Al-Quran, ya. Dan kita sekalipun kita harus mengulang-ulangnya, ya nggak apa-apa. Itu adalah beban kita, ya, untuk membantu orang-orang. Karena kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh almarhum Nabil Qureshi, ya, dia bilang begini. Ada 2 alasan orang Kristen tidak mau tidak mau menginjili orang Muslim. Alasan pertama bahwa orang Kristen kemungkinan belum membaca firman Tuhan atau belum membaca Bible-nya, atau yang kedua orang Kristen nggak peduli sama Muslim. saya ketika saya membaca itu kan, saya hanya berpikir, wah benar juga yang dibilang si almarhum Nabil Qureshi ini ya. Nah, ya bentuk kepedulian kita, sekalipun sebetulnya argumen ini adalah bukan argumen yang baru, ya sudah kita ulang-ulangi, kita bantu kawan-kawan kita Muslim, karena kan Muslim ini apapun ceritanya mereka pertumbuhannya pesat ya. Nah, karena mereka kan diperbolehkan punya banyak istri ya, terus punya anak ya kan, punya anak banyak kan, kira-kira gitu. Nah jadi ya itu anggap saja sebagai target target pelayanan sajalah. Oke? Itu sajalah dulu Bapak Ibu, ini sudah jam 1 malam di sini. Saya berharap kita berjumpa di topik yang lain. Tuhan Yesus ini si Ryan dan Nathan ini sudah tengah malam pun dia mau datang, oke? Nah, terus silakan sampaikan ke ini ya, muslim yang ada di live chat, silakan sampaikan ke Menachem Ali, mengapalah dia tega membuktikan bahwa Allah SWT salah? Kenapalah Menachem Ali tega sekali menipu publik? Kenapalah Menachem Ali tega untuk membongkar informasi bahwa Muhammad salah tentang kisah penyaliban Yesus? Kan ngeri itu coy, ngeri itu. Saya berharap nanti ketika ada Muslim mendengarkan video ini dan mengetahui tentang seluk-beluk tentang kekeliruan Muhammad ini, ya saya menunggulah ya, kalau ada Muslim yang gara-gara video ini dan setelah menelusuri informasi yang saya sampaikan ini, kemudian meragukan Muhammad dan kemudian minta dibaptis dan mau mencari Tuhan Yesus, ya silakan hubungi saya melalui kolom chat ya, atau melalui Telegram atau melalui keluarga Iman Rasuli, biar kita doakan, ya kan? Biar kita tuntun kamu untuk mencari Tuhan yang benar, gitu ya. Nah, itu sajalah. Itu saja. Kemarin waktu saya ketemu sama Pak Dani di WAFM ya, WAFM.
Saya bilang sama Pak Dani, coba dulu promosikan. Apa sih? Sebutkan satu sajalah mengapa Muhammad dijadikan sebagai suri tauladan. Satu saja pun nggak keluar coba. Satu. Saya minta satu. Nggak ada. Itu makanya aku pikirkanlah itu apa? Nathan, Ryan dan Nathan ya. Ini dia bilang ini entah apa ini bilangnya kan? Ryan dan Nathan ini. Pikirkanlah itu ya. Kalau misalnya saya tanya kamu sekarang ya kan? Saya tanya kamu, kenapalah Muhammad dijadikan sebagai suri tauladan? Apalah yang harus dijadikan suri tauladan dari Muhammad? Apa? Nah, itu yang harus kamu jawab. Itu yang harus kamu jawab. Oke? Nah, itu sajalah. Udah lama juga, udah 1 jam lebih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa untuk topik yang lain. Dan mari kita terus belajar. Yang kemudian mari kita juga terus mendoakan bangsa kita ini tetap rukun. Ya? Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya.